Selamat sore, Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kembali kita di dalam acara Sela, kita akan menenangkan diri sejenak, kita menyembah Tuhan, dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya. Kebenaran itu akan memberikan kekuatan dan memerdekakan kita. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, dan kami percaya ada waktu yang indah pada sore hari ini, sewaktu Engkau berbicara kepada kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, sore hari ini saya akan membagikan satu cerita kepada saudara semuanya. Dan cerita ini saya berikan judul Pejuang Kidal. Nah saudara, pertanyaan yang saya ingin lontarkan kepada setiap saudara, apakah saudara dalam hidup ini pernah terluka? Apakah luka itu masih ada ataukah luka itu sudah sembuh? Nah saudara, di dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara luka, wound, dan bekas luka, scar. Setiap kita dalam kehidupan pernah terluka, tetapi Tuhan mau kita get over it. Tuhan mau kita sembuh, dan ada bekas luka yang menunjukkan bahwa Tuhan mampu menyembuhkan setiap luka yang kita alami dalam hidup ini. Dan saya akan mulai dengan satu cerita di mana ada seorang pejuang yang sudah bertempur di dalam banyak pertempuran dan mengalami kemenangan bersama dengan unit teman-teman yang sama-sama berjuang di unit itu. Tapi di dalam satu pertempuran besar, rupanya dia terluka. Dan lukanya adalah luka yang sifatnya permanen, saudara. Dia terluka di tangan kanannya. Saudara tahu pada zaman itu orang berperang, di tangan kirinya itu dia akan membawa perisai dan di tangan kanannya dia membawa pedang. Dan tangan yang membawa pedang ini justru adalah tangan yang mudah terluka karena tidak terlindungi. Dan pada waktu luka itu terjadi dan luka itu cukup parah dan mengakibatkan luka yang permanen, ya. Dan sejak itu pejuang ini tidak lagi bisa berjuang. Dia dirumahkan karena dianggap tidak lagi bisa bertempur. Nah seringkali itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hidup ini penuh perjuangan, saudara. Dan kadang kita terluka. Dan luka itu bisa cukup parah. Dan ada orang-orang yang mengatakan karena lukamu begitu parah, engkau tidak bisa lagi berjuang. Tapi apakah benar demikian? Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama melihat percakapan antara si pejuang ini dengan bekas komandannya. Satu kali bekas komandannya datang ke rumah pejuang ini. Dan bekas komandannya mengatakan kepada pejuang ini untuk kembali berjuang bersama-sama. Dan pejuang ini mengatakan masa-masa yang luar biasa itu sudah selesai. Karena dia tidak lagi bisa berjuang karena tangannya cacat permanen. Tetapi komandannya mengatakan bahwa yang membuat seorang itu menjadi pejuang sejati bukan karena pedangnya, bukan karena tangannya. Tetapi yang membuat seorang menjadi pejuang sejati karena hatinya. Dan hati yang menjadi pejuang itu yang membuat setiap orang tetap berjuang. Saudara, seringkali yang membuat kita berhenti untuk berjuang itu bukan karena luka yang tampak dari luar, tetapi luka yang secara permanen tersimpan di dalam hati kita. Luka itu bisa karena kita merasa gagal, karena orang merasa kita tidak mampu, dan itu melukai kita. Dan luka itu belum sembuh sampai hari ini. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu ayat firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-16. Dikatakan dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. 700 orang pilihan yang kidal. Saudara, kembali ke cerita kita. Pada waktu komandan ini
kembali ke rumah pejuangnya, anak buahnya yang terluka. Terjadi percakapan bahwa mereka sedang membentuk unit yang baru. Unit ini adalah unit dari orang-orang yang terluka, dan luka itu bekas lukanya permanen. Orang-orang yang tidak lagi bisa menggunakan tangan kanannya untuk berperang. Dan mereka direkrut untuk melakukan satu persiapan untuk menjadi pasukan khusus. 700 orang pilihan. Nah saudara, tentu apa yang saya kisahkan kepada saudara itu adalah kisah imaginary. Itu bukan kisah yang sesungguhnya. Tetapi kisah ini mungkin adalah kisah yang ada di balik Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-16. Pada waktu ada 700 orang pilihan. Di sini dikatakan dipilih khusus. Yang kidal itu dalam bahasa Indonesia. Ternyata saudara, kata kidal ini di dalam bahasa aslinya berasal dari 3 kata bahasa Yunani. Bahasa Ibrani, ya, yang kira-kira terjemahannya adalah yang tangan kanannya tidak lagi mampu untuk digunakan. Jadi saudara, mereka ini bukan orang yang kidal sejak lahir. Saudara tahu ada orang yang memang lahir dengan kemampuan menggunakan tangan kiri lebih baik dari tangan kanan. Ayat ini tidak berbicara tentang orang-orang itu. Tetapi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tangan kanannya terluka permanen dan akhirnya harus memakai tangan kirinya. Dan dikatakan ada 700 orang pilihan. Dan yang luar biasa dari mereka adalah setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Saudara mengingat cerita Daud melawan Goliat. Goliat datang dengan pedang, Goliat datang dengan perisai, dan Daud datang dengan ali-ali. Dan mengemban ali-alinya itu dengan tepat. Nah rupanya saudara, Hakim-Hakim 20 ini berbicara tentang kemampuan yang dilatih dari 700 orang yang biasa menggunakan tangan kanan, tetapi dilatih untuk menggunakan tangan kirinya. Dan yang luar biasa, sekalipun nampak dari luar ke-700 orang ini kurang keren saudara. Kalau prajurit yang lain, unit yang lain yang pergi bertempur, mereka bawa tombak, mereka bawa pedang, mereka bawa perisai, mereka berjalan dengan gagah. 700 orang ini bawa ali-ali saudara, ya. Tetapi mereka sudah dilatih untuk mengumban dengan tidak pernah meleset. Mereka bisa melemparkan batu dengan ali-alinya dengan sangat tepat. Nah saudara, di dalam kehidupan kita bisa menjadi seperti prajurit kidal ini, left-handed soldier. Ini berbicara tentang siapapun kita yang pernah terluka di dalam hidup ini. Luka ini bukan berupa luka yang fisikal seperti prajurit ini, tetapi emotional wound atau luka yang sifatnya emosional atau spiritual. Saudara, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, kita bisa terluka. Dan banyak orang yang terluka memilih untuk kemudian berhenti dari perjuangannya. Mereka merasa capek, mereka merasa tidak berguna, mereka tidak lagi merasa mampu untuk melanjutkan peperangan mereka. Tahukah saudara bahwa setiap kita dipilih? Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Dan Tuhan memilih setiap kita, bahkan yang terluka sekalipun, untuk pergi berperang saudara. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Dan saudara dan saya dipilih untuk menjadi pejuang-pejuang kehidupan di dalam Kristus. Kalaupun saudara terluka, if you are wounded, yang paling penting adalah apakah luka itu sembuh. Pada waktu engkau berdamai
dengan dirimu, dengan masa lalu. Engkau mengampuni masa lalumu, mengampuni orang yang bersalah terhadap engkau, maka kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Ada bekas luka, tidak ada masalah dengan bekas luka. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus punya bekas luka? Akibat dia disalibkan untuk dosa saudara dan saya. Dan bekas luka itu justru yang menyatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan menang, saudara. Setiap kita yang terluka, izinkan Tuhan menyembuhkan kita. Dan Tuhan mengingatkan kita lewat 700 orang pilihan bahwa setiap kita yang terluka, Tuhan mau memilih kita kembali, khusus untuk menjadi satu pasukan yang dilatih, yang tidak mudah menyerah, yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan pakai aku karena tugasku belum selesai. Saudara, apapun yang menjadi alasan yang membuat saudara terluka, apakah itu karena keadaan yang sulit, apakah karena trauma, apakah karena pengalaman yang saudara tidak bisa mengerti, apapun itu, kebenarannya adalah Tuhan memilih saudara dan saya dan menjadikan kita lebih dari pemenang di dalam Kristus. Mari saudara, dan saya ingin mengatakan kepada setiap saudara yang menyaksikan acara ini, mendengarkan kebenaran ini, kalau saudara terluka, ada berita gembira buat saudara. Perjuanganmu belum selesai. Engkau dipanggil untuk menjadi pejuang, engkau dipanggil untuk menjadi pemenang. Izinkan Tuhan Yesus menyembuhkan setiap luka dan melatih tanganmu untuk berperang. Kalau tangan kananmu sudah terluka permanen, Tuhan bisa pakai tangan kirimu untuk menjadi pengumban yang luar biasa. Tuhan masih memakai setiap anak-anaknya untuk menjadi pahlawan-pahlawan buat kerajaan Allah. Selamat berjuang dan jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami dipanggil untuk menjadi pejuang. Kami bukan orang yang kalah dan menyerah. Kami mungkin terluka, tetapi luka kami tidak permanen. Engkau menyembuhkan sekalipun ada bekas luka, tetapi kami tahu bahwa Engkau sanggup untuk memakai kami, karena kami dipilih untuk seperti 700 orang pilihan yang sanggup untuk mengumban dengan sangat tepat. Kami dilatih untuk menang dalam hidup ini. Tuhan, apapun yang melukai kami, apakah kami dilukai karena hubungan keluarga yang hancur? Apakah kami terluka karena kami mengalami kegagalan dalam bisnis kami? Apakah kami terluka dalam pelayanan kami? Tuhan, apapun yang menjadi alasan kami terluka, kami tidak mau berhenti, tapi kami mau Tuhan untuk kembali bangkit karena Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.